Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Filsafat Ilmu, pada sore hari ini kita akan mengkaji definisi, ruang lingkup, dan kedudukan filsafat ilmu. Saya tidak sendirian, ada asisten yang akan membantu membacakan tema-tema kita, ya. Tema kita tersebut itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup filsafat ilmu. Kedua, hubungan filsafat ilmu dengan epistemologi, ya. Nah, yang ketiga, hubungan antara filsafat ilmu dengan cabang-cabang filsafat lainnya. Dan yang keempat, yaitu terkait dengan hubungan filsafat ilmu dengan ilmu-ilmu lainnya, gitu ya. Ada 4 berarti. Nah, waktu kita ya kurang lebih 60 menit. Oleh karena itu, satu poin itu kita bahas selama 15 menit. Ya, lebih cepat lebih baik, ya. Lanjutkan. Ya, jadi itu ingat waktu Pilpres tahun 2019, ya, antara SBY ya melawan JK, gitu. Saudara, kita mulai poin yang pertama, yaitu mengenai definisi dan ruang lingkup filsafat ilmu. Ya, ada 3. Yang pertama definisinya, yang kedua ruang lingkup, dan yang ketiga macam-macam filsafat ilmu. Ya. Kita mulai dengan yang pertama, definisi filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu apa? Filsafat ilmu adalah penyelidikan filosofis tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. Ya, berarti kalau filsafat itu kan penyelidikan, itu kan berarti proses pencarian, suatu usaha, ya, usaha menyelidiki, meneliti, meriset, ya. Ya, tapi penyelidikannya secara filosofis itu. Secara filosofis itu tentu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ontologis. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat epistemologis. Dan yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat aksiologis. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ontologis itu misalnya pertanyaan mengenai apa ilmu itu, bagaimana ciri-ciri pengetahuan ilmiah, lalu jenis-jenis, apa jenis-jenis ilmu, ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ontologis. Nah, nanti yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat epistemologis, antara lain pertanyaan mengenai apa objek ilmu. Objek ilmu, objek pengetahuan ilmiah, ya. Lalu apa sumber ilmu, bagaimana cara memperolehnya atau metode untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Lalu dipertanyakan kriteria kebenaran ilmiah. Nah, itu dipertanyakan dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat epistemologis. Nah, lalu yang terakhir, penyelidikan filosofis terkait dengan pertanyaan atau kebutuhan untuk menjawab pertanyaan aksiologis
seperti apa kedudukan ilmu, ya, apa kegunaan ilmu, apa manfaat ilmu, bagaimana etika ilmiah atau etika penyelidikan ilmiah, etika penggunaan ilmu, gitu ya. Ya, itu pertanyaan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan aksiologis. Nah, pertanyaan itu tentu harus dijawab melalui penyelidikan. Nama penyelidikannya penyelidikan epistemologis gitu. Jadi tuntas sudah gitu, itu definisinya. Nah, poin yang berikutnya yaitu mengenai ruang lingkup, ya. Ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu mencakup dua objek kajian, yaitu pertama terkait dengan sifat pengetahuan ilmiah, ciri-cirinya, karakteristiknya. Nah, yang kedua mengenai sumber dan cara memperoleh pengetahuan ilmiah itu. Nanti akan dikaji secara lebih detail dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Nah, saudara sekalian, filsafat ilmu itu terbagi dua, ya. Pertama, filsafat ilmu terapan dan filsafat ilmu murni, ya. Itu yang pertama. Filsafat ilmu murni, ya, misalnya filsafat biologi, filsafat sosiologi, filsafat filsafat antropologi, filsafat agama, itu filsafat ilmu murni. Nah, filsafat ilmu murni itu berangkat dari filsafat terlebih dahulu gitu. Maka ada sosial filosofi, ya, filsafat ilmu sosial murni, kemudian ada filsafat ilmu sosial terapan, ya. Jadi ada terapan, ada yang bersifat ilmu murni. Nah, filsafat ilmu murni itu dimulai dari filsafat itu sendiri, ya. Nah, kalau ilmu terapan itu dimulai dari ilmunya itu sendiri, kemudian ilmu itu diterapkan untuk kepentingan tertentu, misalnya pendidikan, gitu ya. Nah, pendidikan itu menerapkan ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, itu ya. Itu yang paling tidak ada 3, ya. Jadi kalau guru sedang mengajar, gitu ya. Nah, dia akan menggunakan ilmu komunikasi. Bagaimana cara komunikasi yang efektif dan efisien, gitu ya. Bagaimana supaya komunikasi guru itu menarik atau attraction of communication, komunikasi yang menarik gitu. Nah, itu diterapkan misalnya dalam berkomunikasi supaya komunikasinya menarik, si guru itu, si dosen harus berpenampilan baik. Ya, mandi dulu, ya. Saya tadi sebelum tampil di sini, ya tadi pagi mandi, ya. Kemudian barusan cuci muka saja, ya. Supaya apa? Supaya ada ketertarikan dalam berkomunikasi itu. Ya, mungkin saja materinya sama, gurunya sama atau dosennya sama, tetapi penampilan yang berbeda, itu akan berbeda pula ketertarikan mahasiswa terhadap dosen itu. Ya, kalau saya mengajar filsafat pakai celana, pakai training misalnya, celana training gitu ya. Kemudian pakai baju kaos oblong saja. Ya, itu akan berbeda dengan saya mengajar pakai dasi, pakai jas, ya, pakai kacamata, ya, rambutnya disisir dengan rapi. Nah, itu akan lebih menarik perhatian dari para mahasiswa.
Kemudian yang kedua, yang berikutnya misalnya prestise dan prestasi. Kalau saya sebagai dosen teladan, ilmunya banyak katakanlah ya, mengajar, ya tentu akan lebih menarik daripada saya hanya mengajar kalau bisa baca di buku di depan saya gitu ya. Nah itu berbeda gitu. Kemudian prestise, begitu ya. Kedudukan di dalam masyarakat ikut menentukan tingkat ketertarikan mahasiswa terhadap dosennya. Ya, maka ada istilah pendapat raja adalah rajanya pendapat. Omongan Jokowi, apapun yang dikatakan pasti banyak diliput oleh wartawan. Ya, tetapi omongan katakanlah ya, mohon maaf ya Pak RT ya, walaupun hebat seperti apa, karena banyak kan RT lebih cerdas daripada presiden gitu. Ada RT doktor ya, misalnya begitu ya. Nah tetapi karena yang berbicaranya RT itu kurang begitu menarik, nah maka itu, nah itu ilmu komunikasi. Maka seorang guru harus menerapkan ilmu itu dalam komunikasi pendidikannya. Nah demikian juga ya, karena mereka itu bergaul dengan masyarakat atau sivitas akademik ya, dalam hal ini mahasiswa dan sivitas yang lainnya. Nah itu ilmu sosial yang digunakan ya, menggunakan ilmu sosial, misalnya kepemimpinan pendidikan atau leadership ya. Orang yang terpilih menjadi pemimpin itu dalam sosiologi misalnya orang yang ilmunya banyak, luas, orang yang moralitasnya lebih baik, orang yang memiliki kekuatan jasmani katakanlah, kekuatan ekonomi ya. Nah, itu kita gunakan ilmu sosiologi gitu ya. Dan lain-lain begitu ya. Itu contoh di dalam menerapkan ilmu, ada ilmu pendidikan. Kedokteran itu juga ilmu terapan. Ya, terapan dari ilmu murni. Ilmu murni yang mana? Biologi, kimia, fisika, ya mungkin juga komunikasi, karena dokter juga perlu komunikasi yang baik dengan pasiennya, dengan keluarga pasien gitu. Nah di situ memerlukan etika. Nah di situ filsafat moral mulai berperan ya di dalam ilmu-ilmu terapan itu ya. Ya itu ya, selain dari ilmu terapan apa tadi? Ilmu murni dan terapan, ada lagi ilmu umum dan ilmu khusus. Ilmu umum itu ilmu yang sifatnya umum, bersifat umum. Semua orang memerlukan ilmu itu. Ya, kemudian ada ilmu yang lebih detail, yang lebih spesifik ya. Ya semakin semakin lama, semakin berkembang suatu ilmu, maka semakin banyak cabang-cabangnya, spesialisasinya. Bahkan ada sub spesialisasi gitu. Itu semakin luas gitu. Nah, di situ filsafat itu memberikan kerangka ya, memberikan kerangka terhadap ilmu-ilmu tersebut ya, seperti itulah kira-kira ya. Nah itu yang pertama. Sudah 10 menit? Belum? Sudah? Lebih? Ya lebih ya. Sekarang yang kedua, kita akan berbicara hubungan antara filsafat ilmu dengan epistemologi. Nah, epistemologi itu merupakan salah satu cabang filsafat ya, yang membahas tentang sumber ilmu. Epistem itu sumber ya, logos ya itu logi, logos itu artinya ilmu tentang sumber ilmu pengetahuan gitu. Tetapi secara terminologis, epistemologi itu adalah filsafat yang membahas mengenai objek ya,
sumber dan cara memperoleh ilmu, lalu ukuran-ukuran kebenaran ilmiah, lalu kesadaran dan metode validitas keilmuan itu dibahas di dalam epistemologis. Nah, epistemologi itu ada dua ya. Ada filsafat pengetahuan dan ada filsafat ilmu. Filsafat pengetahuan atau the theories of knowledge ya, teori pengetahuan, dan ada the philosophy of science, yaitu filsafat ilmu. Nah, atau teori ilmu. Nah, apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Ya, pengetahuan itu ada juga nih filsafat pengetahuan ilmu, ada ilmu pengetahuan yang dibulak-balik ya. Kalau kita kan menyebutnya ilmu pengetahuan, padahal pengetahuan dengan ilmu itu beda. Pengetahuan itu terjemahan dari knowledge, lalu ilmu itu terjemahan dari science ya. Ya, ini tergantung konteksnya. Sekarang kita berbicara filsafat ilmu. Ya, filsafat itu bisa jadi pengetahuan. Jadi kumpulan dari sains, dari ilmu disebut pengetahuan. Ya, pengetahuan sosial, misalnya pengetahuan alam. Ya, itu kalau ilmu itu ya sudah menjadi realitas yang sudah terkonsepkan secara teoritis, nah maka itu disebut pengetahuan ilmu. Nah, perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan itu diperoleh tanpa melalui metode penelitian, ya, tanpa penelitian. Ya, tanpa melalui metode ilmiah. Tapi kalau sains atau ilmu diperoleh melalui metode ilmiah. Ya, seperti saya ingin tahu nih warna tembok yang berada di belakang saya ini warnanya apa. Ya, cuman dilihat saja tanpa harus diteliti. Oh, ini warnanya hijau, begitu, tanpa harus menggunakan metode ilmiah. Langkah-langkahnya misalnya melalui perumusan masalah dulu, lalu dibuat kerangka teori atau hipotesis, dibuat asumsi dulu, dibuat dulu hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan. Nah, itu tidak perlu gitu. Ya, cukup lihat, oh ini warnanya hijau. Saya ingin tahu berapa banyak jumlah rumah yang berada di perumahan ini. Ini tidak perlu menggunakan metode ilmiah, ya. Nah, tapi kalau saya ingin tahu ya faktor-faktor determinan akhlak atau moralitas suatu kawasan atau kepribadian warga, katakanlah ini di perumahan saya ini GGS namanya ya. GGS itu ganteng-ganteng soleh ya. Green Graha Sukagali atau ganteng-ganteng soleh. Nah, kita ingin tahu pola hubungan masyarakat yang ada di perumahan Sukagali ini. Ini kajiannya sosial ya. Nah, saya membuat rumusan masalahnya. Lalu kita cari kerangka teori dari berbagai teori yang terbaru ya. Ya, kita itu harus harus novelty ya. Jadi kalau Anda melakukan penelitian, itu sumbernya harus dari hasil-hasil penelitian terbaru. Ya, 5 tahun yang terakhir, bukan yang jadul. Karena ilmu itu berkembang, teori-teori juga berkembang, maka landasan teori untuk
eh, menguji ya untuk diuji kebenarannya atau untuk dijadikan landasan dalam merumuskan hipotesis itu harus yang baru juga ya, sehingga tidak setback, kembali ke belakang ya, maju terus, karena ilmu itu bagaikan mata rantai dari satu titik ke titik lain itu bersambung ya. Kalau terputus ya, sepeda motor yang masih pakai gigi itu tidak akan jalan motornya, atau sepeda itu juga tidak akan jalan karena mata rantainya terputus. Makanya para peneliti itu harus ada kejujuran ilmiah. Apapun yang mereka temukan itu harus dibuat dipublish untuk dijadikan landasan di dalam menyusun karya ilmiah bagi para peneliti berikutnya. Ya, seperti itu. Tidak boleh bohong gitu ya. Nah, jadi itu untuk mencari kebenaran ilmiah. Ini kok saya jadi lupa sampai mana ini tadi. Jadi yang pertama tadi ada filsafat ilmu itu ada ilmiah ya, ada science ya, ada knowledge, ada science itu. Nah, jadi science itu diperoleh melalui metode ilmiah ya, bukan hanya sekedar melihat, membaca gitu. Nah, kalau hanya sekedar membaca, melihat, itu namanya knowledge ya, pengetahuan. Nah, itu filsafat ilmu. Coba diulang. Epistemologi itu ada dua, filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu. Kalau begitu, filsafat ilmu itu merupakan bagian dari epistemologi, yaitu kedudukannya. Jadi kedudukan filsafat ilmu adalah merupakan bagian dari epistemologi. Nah, di dalam epistemologi kita mengkaji objek dari pengetahuan atau ilmu. Ya, mengkaji juga sumber dan cara atau metode meneliti ya, kemudian juga kesadaran, validitas, dan ukuran-ukuran kebenaran pengetahuan dan kebenaran ilmu. Nah, kita mulai dengan ada berapa poin tuh yang itu asumsi ya? Asumsi ya. Ya, asumsi beberapa jenis objek ilmu. Ada 3 poin ya. Ada yang pertama ilmu alam dan empiris, yang kedua ilmu abstrak, yang ketiga ilmu sosial humaniora atau sosial kemanusiaan gitu. Keempat ilmu sejarah gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu, ini ada dalam buku The Realm of Meaning yang ditulis oleh Philip H. Phoenix ya. Ada dunia makna, ada dunia makna empirik, ada dunia makna sinoptik, ada sinoetik, ada dunia makna apa lagi ya? Ya, etik gitu ya. Nah, ada salah satu dunia makna, apakah itu sinoetik atau sinoptik ya, itu disatukan antara agama, filsafat, dan sejarah gitu. Nah, itu untuk menjelaskan sejarah tadi yang terakhir ya. Nah, agama itu merupakan representative value, yaitu nilai yang representatif. Ya, dalam agama itu ada nilai politik, ya, ada nilai ekonomis, ada nilai sosial, ada nilai teoretis, ada nilai ekonomik, ya, macam-macam itu ya. Jadi agama itu merupakan representative value, nilai yang representatif.
Yang kedua ada filsafat. Filsafat itu representatif konsep yang representatif. Nah, ilmu itu membutuhkan filsafat dalam rangka konseptualisasi ilmu gitu. Itu dibantu oleh filsafat gitu ya. Nah, misalnya begini, sesuatu itu dimulai dari definisi, kemudian ke pembagian sumber ya, sampai kepada kedudukan dan lain. Itu adalah cara kerja filsafat. Karena filsafat itu representatif konsep yang representatif gitu. Kemudian sejarah itu apa? Sejarah itu adalah the representative fact ya, data ya, artinya data atau fakta yang representatif gitu. Jadi kalau kita berbicara nilai ekonomi ya, itu faktanya ada di mana? Dalam sejarah. Misalnya kita ingin tahu etika ekonomi Islam. Bagaimana misalnya kita tahu Rasulullah berbisnis. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ya mengelola pasar gitu ya. Nah, itu faktanya dibicarakan di dalam sejarah, tetapi nilainya itu dibicarakan di dalam agama. Jadi nilai yang menjadi kenyataan itu fakta gitu ya. Jadi misalnya nilai semangat kerja gitu. Lalu faktanya bagaimana? Coba lihat Utsman bin Affan, lihat Abu Bakar Siddiq, lihat Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah konglomerat pada zaman Nabi. Nabi itu di mana di pesantren ya, Darul Arkom. Al-Arkom bin Arkom itu dijadikan rumah Al-Arkom sehingga disebut Darul Arkom. Itu dijadikan pesantren pertama di dunia Islam. Semua yang belajar di Darul Arkom itu sukses ya. Seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq. Jadi mereka itu sampai pada puncak posisinya dalam berbagai bidang. Yang dalam politik misalnya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dalam bidang ekonomi itu ada beberapa tokoh seperti siapa tadi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ya, ada dalam bidang militer ya. Dalam bidang militer juga sampai pada puncaknya. Jadi pesantren itu bukan hanya menghasilkan satu disiplin ilmu, tapi juga mencapai beberapa nilai yang menghasilkan pada kedudukan yang tertingginya di dalam kehidupan begitu ya. Nah, saudara, tadi yang pertama ada ilmu alam ya dan empirik gitu. Nah, objek dari ilmu alam itu sifatnya itu determinan ya. Kalau ilmu sosial humaniora itu indeterminan ya. Itu kalau alam itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, jadi tidak berdiri sendiri gitu. Nah, kalau ilmu sosial humaniora itu saling mempengaruhi. Orang memiliki perilaku tertentu itu dipengaruhi oleh faktor A, B, C. Misalnya begini nih. Ya. Orang itu bisa mempengaruhi orang lain. Dan dia bisa dipengaruhi begitu. Nah, itu sangat kuat ya. Jadi dia tidak melulu ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, tetapi juga dia menentukan faktor-faktor internalnya. Nah, lalu yang berikutnya yaitu yang kedua yaitu mengenai ilmu abstrak ya. Ilmu abstrak itu yaitu ilmu-ilmu formal ya, seperti matematik, lalu statistika ya, apalagi bahasa. Nah, itu merupakan sarana berpikir ya, bukan objek seperti ilmu alam dan ilmu sosial.
tapi ini merupakan sarana berpikir ilmiah. Katakanlah kalau seorang peneliti ingin menyampaikan hasil penelitiannya, itu menggunakan bahasa, menggunakan statistika gitu ya. Berapa persen ya perilaku ibu ketika hamil mempengaruhi perilaku anak yang dilahirkan. Nah, itu menggunakan analisis statistika gitu. Jadi statistik itu digunakan untuk mengkomunikasikan ilmu yang diperoleh melalui penelitian ilmiah. Lalu bahasa juga demikian, matematika juga demikian. Ya, seperti itu kira-kira saudara sekalian yang dapat saya sampaikan mengenai poin yang kedua ya. Habis ya? Yang kedua atau masih ada? Ya, ilmu-ilmu sosial udah, kemanusiaan sudah. Ya, yang berikutnya taraf-taraf kepastian itu masih poin B. Poin kedua ya. Taraf-taraf kepastian, subjektivitas dan objektivitas. Ya, dari ilmu itu sendiri. Ya. Iya, yang pertama yaitu mengenai evidensi atau ketegasan ya, atau kepastian ilmu ya. Kemudian yang kedua kita kaji tentang objektivitas dan subjektivitas ilmu. Nah, ilmu-ilmu yang kita sebutkan itu tadi, apakah ilmu tadi pasti ya, katakanlah IPA itu. IPA itu apakah itu ilmu pasti ya atau masih nisbi ya. Lalu apakah ilmu sosial humaniora itu pasti atau nisbi gitu. Nah, saya ingin menyebutkan tingkatan-tingkatannya gitu ya. Jadi yang pertama misalnya fisika itu kan ilmu empiris. Apakah dia itu pasti? Itu ilmu pasti ya. Nah, semua ilmu sebetulnya nisbi, tapi tingkat kenisbiannya itu beragam atau berbeda satu sama lain ya. Itu berbeda satu sama lain ya. Misalnya fisika itu lebih pasti daripada biologi. Biologi lebih pasti dari ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi. Sosiologi, antropologi lebih pasti daripada ilmu politik. Nah, ilmu politik ini yang paling tidak pasti ya. Saya lihat para buzzer memberikan komentar terhadap fakta-fakta ini kok pada tidak jujur gitu ya. Para politisi juga begitu. Coba para politisi disuruh untuk menilai keadaan. Nah, itu ya sangat sangat kelihatan ya ketidakpastiannya. Bahkan ada yang sampai mengatakan 0%, para pendukungnya tentu 90% gitu. Tapi yang anti mengatakan 0%. Di mana ini logika otaknya itu? Ya, jadi kita jangan dulu percaya kepada omongan, mohon maaf ya, dari politisi. Ini para ahli komunikasi politik mengatakan orang politik itu kalau ngomong 10 itu yang benarnya cuma 3 ya. Berarti yang tujuannya bohong gitu ya. Bohong, coba diulangi apa? Bohong ya. Nah, jadi jangan dulu percayalah, apalagi orang yang ngaku-ngaku orang politik ya, dosen orang politik ya, tentu seperti itulah kira-kira ya. Atau dosen yang merangkap menjadi buzzer. Nah, itu kan banyak ya. Di mana? Di UI atau di UGM atau di ITB? Nggak tahu lah. Ya, tidak tahu ya. Di mana-mana juga ada gitu ya. Nah, saudara, yang berikutnya yang paling tidak pasti itu katanya bahasa ya, atau politik. Bahasa katakanlah kalau saya mengatakan bisa itu apa? Iya, belum tentu artinya apa. Mungkin saja racun ya, atau mungkin saja mampu atau apa ya. Saya misalnya memberikan isyarat. Nah, ini apa nih? Ngajak gelut atau ngajak bersatu? Ini kan beda ya. Ini bahasa ini. Ini
ini hampir sebetulnya bukan tidak pasti ya, semuanya juga pasti, tapi keterbatasan dari ilmu kita itu sangat sangat terbatas ya. Keterbatasan sangat terbatas. Gimana nih? Ilmu kita itu sangat terbatas. Kenapa dikatakan ilmu alam itu ilmu pasti, sementara sosial itu bukan ilmu pasti? Ya. Karena ilmu alam itu variabelnya tidak begitu banyak, ya. Sementara ilmu sosial itu variabelnya begitu banyak. Saya tersenyum nih. Itu katakanlah variabel dependent ya, terikat. Saya tertawa itu apa variabel independennya? Mungkin karena saya mengingat sesuatu yang lucu 1 jam yang lalu, atau mungkin di depan saya ngajak tersenyum ya. Atau mungkin karena saya mengkonsumsi obat kimia tertentu sehingga saya tersenyum sendiri gitu. Ya banyak kan faktornya itu. Ya kita tidak banyak apa yang kita ketahui. Jadi variabel yang cukup banyak itu ikut menentukan variabel dependent kita begitu ya. Nah itu semacam itu kira-kira ya. Nah saudara sekalian, yang berikutnya yaitu mengenai objektivitas dan subjektivitas. Ya, apakah ilmu itu objektif? Ya, apakah ilmu itu pasti? Ya, semua disiplin ilmu, baik ilmuwan sosial atau ilmuwan alam, mengatakan bahwa ilmunya itu objektif, gitu ya. Ilmunya itu objektif begitu. Ya memang objektif. Ya, yang tidak objektif itu para politisi. Ya. Kalau para ilmuwan itu pada umumnya objektif, kecuali ilmuwan yang akhlaknya tidak bagus, kecuali ilmuwan yang sudah dipengaruhi pemikiran para politisi atau ilmuwan yang didikte oleh para politisi gitu. Ya, itu menjadi tidak objektif ya. Orang ya, misalnya begini nih, saya mempelajari ilmu psikologi bahasa tubuh ya. Ya kalau saya ngomong ini hidung di sini apa tuh artinya? Bohong ya. Dan kalau saya banyak memandang ke atas, banyak memegang telinga, apa itu artinya? Ya kalau saya bersalaman, saya ginikan, ini artinya saya akan mendominasi. Tapi kalau begini, saya akan menerima orang bicara banyak kepada saya, silakan. Tapi kalau begini, ya, ini berarti ada egaliter, ya, keseimbangan, ya, antara saya dengan Anda ketika saya bersalaman dengan Anda itu. Kalau saya bersalaman kemudian agak dilamakan dikit, ini apa? Nah ini tergantung nih, ya. Apakah saya sedang merasakan denyut jantungnya atau suhu tubuhnya untuk mengetahui sifat atau karakter ya. Saya baca filsafat Ikhwanus Sofa di dalam Rosail Ikhwanus Sofanya itu, suhu tubuh juga itu ikut menentukan kepribadian seseorang. Misalnya yang panas itu biasanya cerdas, bertanggung jawab, responsif ya, tetapi dia lekas marah. Tapi yang dingin, mohon maaf, mohon maaf ya, tidak ada kata lain yang lebih halus. Kemudian tidak responsif, sesuatu harus disuruh dulu. Ya, kalau yang hangat tadi, kalau saya minum gelasnya dikit lagi airnya, cepet ambil, ya, misalnya itu mahasiswa saya sedang mengajar, air saya habis, ada yang langsung responsif gitu. Nah, jadi itu dapat dilihat dari suhu tubuhnya. Tetapi ketika bersalaman agak lama, itu apa yang saya lakukan itu gitu ya. Nah itu akan sangat tergantung, tidak pasti saya sedang mengamati karakter dari seseorang itu ya. Ya itu terlalu panjang ya bab ini ya, poin ini.
Sekarang dilanjut kepada poin yang ketiga, itu berbicara tentang apa? Hubungan antara filsafat ilmu dengan cabang filsafat lain. Ya, cabang filsafat itu ada berapa ya? Ya tergantung ilmuwannya ya, filosofnya nih. Di sini hanya disebutkan saja 5. Pertama, ontologi. Kedua, epistemologi. Yang ketiga, logika. Keempat, metodologi. Kelima, etika gitu ya. Itu cabang filsafat. Ya. Kemarin saya sudah menjelaskan 4, 3 ya. Ditambah 3 lagi, logika, metodologi, dan etika. Ya, jadi 6 ya. Oh, ada satu yang tidak disebutkan, epistemologi, aksiologi. Itu etika itu masuk kepada aksiologi gitu. Saudara sekalian, apa hubungan filsafat ilmu dengan apa tadi? Dengan cabang-cabang filsafat lain. Pertama dengan ontologi. Nah, ontologi itu kaitannya dengan ilmu. Kalau kita berbicara ilmu, berarti ontologi itu akan menjelaskan apa hakikat ilmu. Ya. Ya, misalnya. Nah, di sini banyak cabang dari dari filsafat itu, dari ontologis ini. Ada aliran monisme, ada pluralisme, dualisme, dan lain-lain. Ya, itu banyak ya. Yang keduanya mengkaji tentang eksistensi atau karakteristik dari ilmu itu sendiri. Mengkaji pula tentang jenis-jenis dari ilmu atau eksistensi atau struktur ilmu, struktur eksistensial ilmu gitu. Itu dibahas di sini. Termasuk pembagian-pembagiannya itu dibahas di dalam ontologis. Nah, kemudian yang kedua, kaitan antara cabang filsafat epistemologi dengan filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu merupakan salah satu cabang dari epistemologi gitu. Nah, di situ dibahas mengenai objek dari ilmu gitu ya. Ilmu alam itu objeknya apa, ilmu sosial itu apa. Ilmu alam itu kan ada bermacam-macam, nanti objeknya apa ya, misalnya kalau ilmu alam itu berkaitan dengan tanah, ilmu apa namanya ini, geografi katakanlah ya. Lalu objek formalnya apa, nah itu dikaji di situ. Nah, lalu sumber dari ilmu ya, dan cara memperolehnya. Nah, di sini akan mempelajari metode memperoleh pengetahuan dan metode memperoleh ilmu atau metode ilmiah. Nah, itu dikaji di sini gitu ya. Kemudian validitas seperti pengujian instrumen penelitian, validitas instrumen penelitian, reliabilitas gitu. Nah, itu dikaji di sini ya. Menguji hasil penelitian ya, tingkat validitas itu juga dikaji di sini ya. Ukuran-ukuran kebenaran juga kebenaran ilmiah itu juga dikaji di sini, sehingga ada beberapa teori kebenaran itu dikaji juga di epistemologi ini ya. Kemudian yang berikutnya, hubungan antara apa tadi, metode ilmiah ya, logika ya. Nah, logika ini adalah merupakan penalaran tertentu, itu namanya logika. Nah, logika ini ada 2, logika deduktif dan induktif. Masing-masing disiplin ilmu memiliki cara ya menemukan kebenarannya yang berbeda gitu. Matematik misalnya menggunakan metode berpikir apa sih? Apakah deduktif atau induktif gitu ya. IPS ya, IPA
Nah, itu beragam. Ukuran kebenarannya juga berbeda ya di dalam menentukannya itu. Nah, itu logika. Ya, logika deduktif dan induktif itu penalaran tertentu ya untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Ya, kebenarannya adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang berikutnya ada metode ilmiah. Metode ilmiah itu metodologi ya. Metodologi apa tuh? Yang keempat, metodologi ya, metodologi untuk memperoleh ilmu ya atau sains itu seperti apa. Nah itu dibahas ya mengenai bagaimana kita menemukan masalah, merumuskan masalah, membuat kerangka teori, cara merumuskan hipotesis ya. Hipotesis itu jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Didasarkan kepada apa? Kepada asumsi. Asumsi itu sumbernya dari mana? Dari kerangka teori. Dari teori-teori yang sudah ada. Jadi hipotesis itu diambilnya berdasarkan asumsi, anggapan dasar. Anggapan dasar itu harus kuat, maka harus diambil dari teori-teori yang kuat ya. Katakanlah kalau Anda mahasiswa S1 mencari teori hasil penelitian dari peneliti sebelumnya, cari dari yang S2 katakanlah ya. Yang S2 dari S3 yang sudah profesor, jadi tidak yang setara. Supaya apa? Supaya agak terjamin ya, walaupun tidak terjamin seluruhnya ya. Kadang-kadang ada mahasiswa S2 atau S3 menyebarkan angketnya tidak kepada subjek penelitian yang benar yang diteliti di sekolah katakanlah ya, tapi si angket ya data itu dikumpulkan dari tetangga-tetangganya yang tidak sekolah katakanlah. Ada yang begitu? Ya mungkin ada, saya baru mendengar cerita saja. Ya kebenaran dan tidaknya saya tidak tahu, tapi saya pernah mendengar itu dulu ya, entah siapa dan entah di mana gitu ya. Nah ada yang begitu, ya ada begitu. Nah maka harus yang terpercaya itu teori-teori yang sudah dapat dipegangi ya saudara. Nah itu metode. Kemudian setelah itu hipotesis dirumuskan, data dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, pengujian macam-macam ya, tergantunglah apa teknik yang digunakan. Baru dianalisis, setelah itu dibuat rumusan kesimpulan atau hasil penelitiannya, pembahasan dan kesimpulan gitu. Nah itu metode ilmiah ya, metode untuk memperoleh ilmu ya. Jadi itu ya. Lalu yang kelima ya, hubungan antara filsafat ilmu dengan etika ya. Ya, etika itu tadi dikatakan metode atau sumber dan cara memperoleh ilmu. Memperoleh ilmu itu dengan metode ilmiah ya. Metode ilmiah itu ya, metode ilmiah itu ada tahapan-tahapan ya, ada proses, ada analisa data, ada membuat kesimpulan. Ya, proses juga itu harus sesuai dengan etika keilmuan ya. Pertama misalnya masalah yang akan kita teliti itu apa ya, seberapa besar manfaatnya untuk pribadi, untuk keilmuan ya, untuk lembaga ya, misalnya dalam bidang pendidikan nih, untuk orang tua murid, untuk sekolahnya, untuk kampusnya, lembaga dan lain-lain. Dan yang berikutnya yaitu di dalam
mengambil teori juga. Jadi dalam proses itu harus berdasarkan etika gitu ya. Ya misalnya seperti uji vaksin itu kan, itu tidak ke manusia dulu tapi kepada binatang dulu yang unsur-unsur fisiologisnya hampir sama dengan manusia, katakanlah gitu ya. Diuji itu dulu bahaya atau tidak. Oh ternyata kepada binatang itu tidak bahaya. Nah baru diujikan kepada manusia. Maka dulu ada istilah kelinci percobaan ya. Jadi uji klinisnya itu yang menjadi kelinci percobaannya ya kelinci, bukan manusia. Kalaupun kelinci itu mohon maaf ya mati gitu kan, tidak begitu melanggar etik jika dibandingkan dengan uji cobanya itu kepada manusia. Setelah diuji kepada binatang ya baru kepada manusia. Jadi kalau mengujinya itu kepada manusia dulu, kemudian manusia itu mati ya, kita ini punya hukum Allah ya, kita itu bukan negara anti Tuhan. Nah maka di dalam melakukan uji klinis itu ada tahapan-tahapan terlebih dahulu. Nah itu dalam prosesnya ya, prosesnya gitu ya. Kemudian nanti ketika menganalisa data ya, menyimpulkan dan menggunakan. Nah ini menggunakan ilmu ya. Kalau katakanlah Albert Einstein tahu bahwa teori nuklir yang dia hasilkan, teori tentang energi yang dia hasilkan, kemudian dipakai untuk membunuh ya para manusia gitu. Apakah kalau dia tahu, apakah Einstein itu akan marah atau bersukaria? Ya tergantung kepada apakah Einstein itu berpegang kepada etika atau tidak ya. Jadi etika itu harus menyertai ketika ilmu itu dalam proses menemukannya ya, harus punya etika nih. Kita meneliti tentang ini apa ini manajemen apa yang di Bank Muamalat itu, yang meneliti di Bank Muamalat apa tentang CGS apa CGS itu apa GCG apa GCG Good Corporate Governance. Nah ini ya, jadi ketika membuat indikator-indikator GCG-nya itu harus benar dari ahli yang ahli dalam bidang itu, dalam bidang Good Corporate Governance gitu ya. Nah itu harus indikatornya yang benar gitu ya. Nah sehingga instrumen yang digunakan benar. Kalau benar nanti data yang dikumpulkannya juga data yang valid. Kemudian kesimpulannya akan kesimpulan yang valid. Sama nih dengan mahasiswa ya, dengan petani ya. Ingin membongkar batu besar tapi pakai apa itu yang seperti cangkul yang kecil kan, koret ya. Koret itu apa ya? Yang ingin dibongkar itu batu gede gitu tonan, tapi menggunakan instrumen yang namanya koret gitu ya. Nah tentu tidak akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Sama dengan apa, kita menggali data menggunakan instrumen ya, yang seharusnya pakai observasi ini pakai angket gitu ya. Yang seharusnya pakai pakai interview, ini malah cukup dengan angket saja atau sebaliknya gitu ya. Nah berarti ini instrumennya yang keliru. Ditambah lagi indikator-indikator yang digunakan untuk merumuskan atau membuat instrumen juga itu keliru. Nah dampaknya hasilnya juga keliru. Nah jadi etika keilmuan itu harus digunakan. Nah penggunaan ilmu juga harus benar gitu. Boleh gak manusia mencangkok jantung gitu ya? Boleh tidak manusia itu di scanning apa namanya? Itu menggandakan manusia itu apa namanya? Cloning gitu ya. Ya kalau manusia di cloning boleh, tapi kalau di cloning ya mending ya kalau yang di cloningnya itu orang-orang yang cerdas dan soleh gitu. Ini kalau penjahat di cloning ya, satu orang penjahat jadi 1000 orang gitu. Nah itu etika keilmuan itu seperti apa?
Orang mengatakan ilmu itu bebas etik, bebas moral. Itu tidak benar gitu ya. Karena di dalam proses, di dalam penggunaan ilmu itu harus menggunakan etika. Di sini aksiologi memiliki peran dalam filsafat ilmu. Nah, kajian yang terakhir yaitu mengenai hubungan filsafat ilmu dengan ilmu lain. Ada berapa poin itu? Tiga. Yang pertama, perbedaan filsafat dan ilmu. Yang kedua, spesialisasi ilmu. Yang ketiga, kerja sama filsafat dan ilmu. Ya, tadi saya katakan bahwa filsafat itu, kalau filsafat itu kan logis ya, kalau ilmu itu sifatnya empiris gitu ya. Lalu bagaimana bantuan filsafat terhadap ilmu? Filsafat itu bisa melakukan formulasi ya, menstrukturkan ilmu ya. Dan ilmu memberikan data-data yang benar kepada filsafat gitu ya. Lalu apa tadi yang kedua? Ya, mengenai spesialisasi gitu ya. Semakin lama, kalau dulu katakan ilmu cuma satu, filsafat. Kemudian terpecah menjadi dua, sosial filosofi, yaitu ilmu sosial, dan natural filosofi, filsafat alam. Filsafat sosial nanti terpecah ya, ilmu sosial murni, ilmu sosial terapan, ilmu alam murni dan ilmu alam terapan. Ilmu sosial murni nanti terbagi-bagi lagi ya, yang mengkaji tentang hubungan antar sesama, itu namanya sosiologi. Mengkaji tentang perilaku ya, itu antropologi, perilaku masyarakat tertentu katakan ya, antropologi Garut Kota. Lebih spesial lagi antropologi warga Kian Santang ya. Antropologi pendidikan gitu, perilaku itu ya. Nah, lalu ada lagi psikologi, yaitu berbicara gejala jiwa ya, gejala jiwa yang ditunjukkan dalam perilaku. Jadi gejala berpikir, gejala merasa yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku itu dikaji dalam psikologi gitu. Nah, psikologi itu nanti terpecah ya, semakin spesial. Ada psikologi klinis, ada psikologi sosial, ada psikologi politik ya. Nanti ada filsafat-filsafatnya, ada filsafat politik, filsafat ekonomi, filsafat sosial ya, dan filsafat-filsafat lainnya. Filsafat etika kedokteran ketika ilmu itu terapan, etika pendidikan, etika bisnis kalau itu ekonomi ya, etika ekonomi pakai syariah gitu ya. Nah, itu kemudian semakin lama semakin banyak cabangnya. Nah, sekarang ini kurang lebih ada 650 disiplin ilmu. Saya ingat ketika saya akan menyusun buku judulnya Psikologi Klinis ya. Wah, ini saya merasa ini baru gitu ya. Ternyata sudah ada 600 teori ya, ada 600 teknik ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan orang. Nah, ternyata nggak jadilah, udah terlalu banyak orang yang buat ya. Nah, semacam itulah kira-kira ya. Jadi semakin spesialis. Nah, sehingga ada orang yang kalau kita kembalikan ya, ini pendidikan Indonesia itu dalam rangka mengembalikan ya, dari yang terlalu spesialis menjadi umum. Contoh gini nih, SD itu ya, di SD itu kan dulu pelajarannya ada matematika, IPA, IPS. Nah, kemudian sekarang menjadi tematik. Nah, ini artinya kita itu mengembalikan kepada ilmu yang ilmu yang utuh.
Padahal kita tidak bisa mengembalikan kepada yang itu setback gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana supaya ilmu-ilmu yang terlalu spesifik itu dibingkai ya oleh filsafat ya. Sehingga sekarang ada yang namanya general education, pendidikan umum. Nah, saya itu S3 pendidikan umum ya. Pendidikan yang harus dimiliki oleh semua. Ya, yang spesialis itu dulu ada seorang perancang model ya yang maaf ya, celana dalamnya itu ada tulisan Allah gitu. Lalu umat Islam protes ya. Dia itu nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia itu spesialis, tidak belajar etika agama gitu ya. Yang tahunya adalah bagaimana model baju itu bagus, itu spesialis. Jadi mungkin di antara kita ada yang berpikir, oh jurusan teh udah aja lah dari mulai SD kelas 4 gitu ya. SD kelas 4 jurusan matematik, SD kelas 4 jurusan kimia, jurusan biologi, jurusan IPS, IPS-nya antropologi, sosiologi atau apa gitu. Nah kemudian SMP-nya nanti kalau IPS apa itu? IPS-nya khusus misalnya mengenai sejarah. SMA-nya khusus lagi sejarah Indonesia. Kuliah S1-nya khusus sejarah Jawa Barat. Ya, kemudian S3-nya sejarah Garut. Ya, doktor ahli sejarah Garut katakan itu. Itu terlalu spesialis sehingga dunia itu seperti sempit. Kita tidak bisa mengembalikan setback seperti zaman dahulu. Ilmu itu cuma satu, bisa Pak? Nggak bisa. Tapi sekarang kita tinggal memberikan warna kepada ilmu-ilmu yang spesifik itu ya, sehingga menjadi general education ya, pendidikan umum, tidak terlalu spesialis gitu. Ya tadi kemarin saya jelaskan itu. Ahli apa? Ahli biologi. Biologinya apa? Zoologi. Zoologinya apa? Ahli cacing. Cacingnya apa? Cacing kermi. Kermi jantan atau betina? Betina. Tapi apa ya? Seorang dokter ahli dalam bidang cacing, tapi cacingnya kermi, kerminya betina. Dia nggak tahu cacing kermi jantan gitu. Nah, itu kan terlalu sempit ya. Nah, itulah saudara sekalian pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan para mahasiswa dapat memahami dan ingat perintah-perintah yang ada di deskripsi. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan ya. Anda mengisi daftar hadir melalui komentar. Yang kedua, jawab pertanyaan nanti dikumpulkan sesuai jadwal UTS. Ya, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.
Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.